Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Apa kabarnya Kak hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan serta karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Desi Intan Permani, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Iya. Sholawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, serta kepada umatnya yang insya Allah setia sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kebaikan yang berlimpah dari Allah. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan pengimbasan ini yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Intan Permani. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dinda, dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif untuk modul 1.4. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana, Bapak Ibu? Tidak. Tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana, Ibu Bapak? Setuju atau tidak setuju? Setuju atau Tidak setuju. Yang ketiga, ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? tidak? Tidak setuju. Tidak. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu adalah 5 posisi kontrol di restitusi, kemudian adanya segitiga restitusi. Nah, untuk eksplorasi konsep, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini ada sebuah perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda di sini, si B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Di sini B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini apa yang terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Akan membuka tangan atau tetap mempertahankan dengan apa yang Anda miliki? Di sini yang jelas Mempertahankan.
akan mempertahankan. Ya, benar sekali ya. Di sini Anda pasti si A akan berusaha mempertahankan apa yang dia kepal oleh tangannya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan tentang ilusi kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada sebuah perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yang kedua, stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk teori kontrol atau pilihannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, stimulus responnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, tetapi untuk teori kontrol atau pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon yang kelima adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini, stimulus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan yang dikenalkan oleh Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi, ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Adapun nilai kebijakan universalnya di sini adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, ada model berpikir menang-menang, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di segitiga restitusi ada 3, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Di sini, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin, yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebijakan universal, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernaral kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia di sini, yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, tujuan disiplin dari positif. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk berbuat memerintah diri sendiri. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini dijelaskan. Di sini ada penghargaan itu bersifat menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya adalah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan juga bisa mengakibatkan penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Yang pertama itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat berangkat ke sekolah. Ibu bapak bagaimana termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, saya tampung pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketujuh yaitu lari mengelilingi lapang basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, sekarang kita samakan ya jawabannya di sini. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu benar, termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, benar, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, benar, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, jawabannya adalah konsekuensi. Nah, yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar,
termasuk konsekuensi benar. Yang selanjutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jawabannya benar, hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawabannya benar, konsekuensi. Nah, yang selanjutnya di sini, apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman, membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Untuk hukuman, bersifat paksaan, tetapi untuk konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Di sini, mendorong anak menyakiti diri sendiri adalah hukuman. Untuk konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman di sini adalah konsep diri yang buruk, tetapi untuk konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Untuk hukuman selanjutnya yaitu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi untuk konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, untuk hukuman bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, tetapi untuk konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Yang selanjutnya, di sini ada identitas gagal, yang hukuman, ada identitas sukses, yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Untuk identitas gagal, di sini sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak yang jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, peraturan adalah dan kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Untuk identitas sukses di sini ada disiplin, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, apa peraturannya dan mampukah kamu melakukannya, dan harus mengucapkan terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, untuk di restitusi, di sini ada restitusi itu merupakan suatu pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korbannya mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa juga kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini peraturan kelas yang pada awalnya adalah peraturan kelas, lalu jadi keyakinan kelas, selanjutnya lingkungan positif, dan menjadi budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, di sini kesepakatan kelas itu ada yang namanya, yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kesepakatan kelas juga yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel T dan yang kedua adalah tabel Y. Untuk tabel T di sini ada rasa disepakati seperti apa? Ada rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain, barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima atau dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y, yang pertama adalah hormat, terdengar, berperilaku, dan terlihat. Hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya yaitu tak acuh kepada teman dan guru. Di sini bekerja itu berarti tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Selanjutnya di sini ada peraturan untuk keyakinan kelas. Saya kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghargai dan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya keselamatan. Ya, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan. Ya, keselamatan. Kita cek ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama tadi adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya benar, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Untuk peraturannya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Yang selanjutnya adalah eksplorasi konsep mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup, adanya penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Untuk motivasinya di sini identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Di sini untuk penghukum, dia biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dan menghasilkannya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya yaitu mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kemudian dia menghasilkan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid lalu berkata, maafkan saya. Dampaknya adalah merasa rendah diri. Yang ketiga yaitu teman. Di sini guru membuat alasan-alasan untuk muridnya dan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, itu ibu pernah bantu. Nah, hasilnya adalah ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Di sini, murid juga berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dampaknya adalah lemah. Dan yang selanjutnya adalah pemantau. Di sini guru berbuat menghitung atau mengukur. Lalu berkata apa peraturannya dan menghasilkan menyelesaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid di sini meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Di sini murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Di sini yang kelima adalah manajer. Guru di sini bertindak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, lalu hasilnya adalah menguatkan pribadi. Lalu di sini kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu dampaknya untuk murid adalah dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Di sini adalah yang mengatakannya adalah pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan itu adalah seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Yang mengatakannya biasanya adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya yang mengatakannya adalah seorang pemantau. Selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biasanya yang mengatakannya adalah seorang manajer. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Yang mengatakannya adalah seorang penghukum. Nah, bergerak di antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, atau nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Di sini selanjutnya kita masuk kepada segitiga restitusi. Untuk di segitiga restitusi, di sini ada yang pertama, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini,
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini adanya validasi kebutuhan itu adalah membantu murid untuk mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Di sini ketika melakukan sebuah kesalahan, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Di sini biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian sekarang kita refleksi, yaitu yang pertama, adanya hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kita sedikit bercerita Bapak Ibu. Perubahan paradigma ini menurut guru itu adalah untuk menerapkan model-model pembelajaran di luar ceramah sehingga mendorong pada siswa itu untuk aktif, kreatif, dan kritis dalam proses pembelajaran. Cara inilah sebagai cara untuk mempertajam pikiran peserta didik. Nah, di sini biasanya berpikir, berkata, berbuat itulah praktisi dan aktualisasinya. Maka proses pembelajaran itu adalah unsur praktik anak dalam proses berpikir, lalu anak berkata dan anak berbuat. Proses belajar juga harus total, anak harus bisa dikatakan belajar juga sudah bisa mengintegrasikan unsur-unsur berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, di sini mendidik itu tidak hanya memberikan pengetahuan, guru juga harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator. Bukan guru yang orator, apalagi guru yang otoriter dan dominan. Guru harus bisa menempatkan dirinya setara dengan para siswanya yang membedakannya hanya fungsinya saja. Bagaimana Bapak Ibu, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mangga silahkan. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang mau berbagi Bapak Ibu tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi. Ibu Fuji barangkali, Bu Noviania, Bu Dian. Atau peran apa di sini? Seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Perasaannya seperti apa? Bagaimana, Bapak Ibu? Bapak Ibu, adakah yang mau berbagi? Atau Bunda mau sedikit bercerita perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini? Oke, baik, sekaligus moderator, nggak apa-apa ya saya bercerita. Iya, tidak apa-apa. Nah, sebentar Bu, menggema di sini. Baik, kalau misalkan untuk peran sendiri ya Bu, seperti yang Ibu tadi jelaskan kan,
kita itu apa namanya, kita itu bisa memposisikan diri. Kalau sekarang saya sih posisi kontrol lebih sering ke pembuat rasa bersalah sama posisi kontrol saya sebagai teman. Pertama saya merasa anak-anak SMA itu kan nggak bisa dikerasin ya Bu ya, kalau terlibat penghukum kan menghardik itu hehehe Iya. ujuk-ujuk hukuman. Tapi kalau saya sih ke anak lebih ke kayak apa ya, kayak ke teman aja, kita berusaha ngobrol secara persuasif sebenarnya. Kemudian merasa bersalah juga, itu kamu kok tega sih sama ibu. Kalau ibu dipanggil bapak kepala gimana kalau kalian di luar kelas pas jam pelajaran ibu, seringnya sih kayak gitu. Tapi ternyata tadi setelah mendengarkan paparan Ibu Desi, lumayan ada insight baru ya Bu ya. Oh ternyata ketika kita mengambil posisi teman, justru anak jadi keenakan kadang begitu ya, atau kadang anak juga tidak bisa, justru sangat bergantung sama kita. Atau kalau pembuat merasa bersalah, tadi kata ibu bahwa anak itu akan merasa dirinya kecil, bahwa oh saya itu ternyata si paling bersalah begitu Bu. Itu barangkali Bu yang saya berbagi. Terima Iya. kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Dinda. Selanjutnya ada lagi yang ingin berbagi di sini? Silahkan. Atau sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Saribuk sigana ce. Kalau sudah cukup, mangga Bunda langsung aja ditutup. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi. Apa yang sudah disampaikan Bu Desi tentunya mudah-mudahan bisa mengubah paradigma kita dari yang awalnya kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata kita itu memang itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Murid itu mereka punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan sekarang kita menganggap dengan hukuman atau dengan penghargaan kita bisa mengubah mindset murid, ternyata tidak seperti itu ya Bapak Ibu gitu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita mungkin sama-sama belajar ke depannya bagaimana supaya disiplin di benak murid itu tidak melulu tentang ketidaknyamanan, tetapi disiplin bagi anak akan memaknainya sebagai proses mereka belajar mencari versi terbaik bagi dirinya sendiri gitu Bapak Ibu. Nah demikian apa yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Desi. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Desi bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu, Bunda makasih, Bu Dian, Teh Uji, Bu Oon. Sama Bu Des. Hatur nuhun sadayana. Izin live ya Bu Des. Mangga, hatur nuhun.